Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآية. صدق الله العظيم. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hadis yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ila Allah aqallukum tu'ma wa akhaffukum badana. Rawahu ad-Dailami an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ahabbukum utawi luwih dicintaine sira kabeh ilallahi maring Allah iku aqallukum luwih titik sira kabeh apane tukman mangane. Sekarang lama-lama paham sendiri itu. Nah, iya. Orang Betawi dulu mau di Jawa begitu, lama-lama bisa sendiri. Wa akhaffukum utawi luwih ringan-ringane sira kabeh apane badane awane. Kata Rasul, yang paling dicintai dari diri kalian, salah satunya dari sekian banyak hadis. Dalam hadis ini kata Rasulullah, dari kamu sekalian yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling sedikit makannya. Oh ya, sing gede-gede wetenge hati-hati. Kan prinsip Islam itu, prinsip Rasulullah itu lapar makan kalau lapar, berhenti sebelum, kalau sepertinya kalau belum itu belum kenyang. Itu kita. Makanya Rasulullah itu manusia ideal paripurna, dari segala sisi itu bisa dicontoh, termasuk makannya. Maka orang yang paling dicintai oleh Allah kata Rasulullah itu orang yang paling sedikit makannya. Kita karena sedikit makannya karena gak ada uang. Tapi kalau lagi banyak uang habis gajian, ke Puncak, ke mana lagi tuh, ke pantai-pantai, Ancol, merenang. Pokoknya makan mulu. Terus 10 hari habis duitnya, baru puasa. Itu ilmunya santri begitu. Jadi santri itu dulu, saya kalau dapat kiriman, yang penting pondok udah bayar, sisa buat makan 10 hari itu paling lama 10 hari, paling cepat 5 hari. Itu buat sebulan habis, Pak. Tapi tanggung jawab, setelah habis jangan biar kagak minjem puasa. Ya karena kan sudah bayar pondok, bayar sekolahan, terus makan udah selesai. Selain itu sisanya uang jajan. Karena apa? Begitu ada uang jajan, itu hura-hura poya-poya. Teman sekamar, ayo makan bareng di luar. Habis itu habis udah puasa, tirakat. Puasanya terpaksa, kagak ada duit. Padahal puasa yang gede pahalanya kalau ada duit.
Hanya orang-orang kaya kok puasa, hebat itu, luar biasa. Ini puasa apa ini? Ngirit apa gimana? Ada dua juga sama itu, tergantung niat. Karena apa? Semua sisi itu ada celah dari setan. Oh, jangan terkumpul-kumpul nih, yang punya duit bancaan nih, puasa aja dah biar kagak urunan. Ada celah setan. Jadi dalam hadis ini, orang yang paling dicintai itu adalah orang yang paling sedikit makan. Dikit-dikit puasa, Senin Kamis puasa, hari lahirnya puasa, hari lahir anaknya puasa. Jadi kata orang dulu begitu, bukan hanya puasa sunnah Rasulullah SAW, tapi bagaimana mentirakati keluarganya, anak-anaknya ditirakati. Makanya orang dulu kuat tirakatnya Pak, sakti-sakti. Ditirakat. Anak yang pertama tirakatin 40 hari, anak yang kedua tirakatin 40 hari, ditambah satu anak satu khataman, berkeh. Makanya di sinilah kita patut bersyukur. Wabil walidaini ihsana, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi anak-anak yang berbakti, berbuat baik kepada kedua orang itu. Bersyukur. Andalan Ustaz Fadilah kan begitu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ini andalan Ustaz Fadilah ya. Di mana-mana dibawa aja nih ayatnya. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kagak bakal bisa. Sekalipun hitungnya pakai komputer, kata beliau. Artinya apa? Apapun yang Allah anugerahkan hari ini kepada kita melalui orang tua kita, patut kita bersyukur. Caranya apa? Berbakti kepada kedua orang tua sebisa kita. Jadi bersyukur itu secara bahasa adalah berterima kasih. Secara istilahan sorfun ni'ami fi ma yarda bihil mun'imu. Bahwasanya syukur itu adalah mentasarrufkan semua kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, ditasarrufkan di jalan yang Allah ridhoi. Kita dikasih tenaga oleh Allah, tenaga kita disalurkan di jalan Allah yang ridhoi. Kita diberikan rezeki luas, harta yang banyak, kita tasarrufkan di jalan yang Allah ridhoi, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, infakkan ilmu kita di jalan Allah yang Allah ridhoi. Semua kebaikan yang Allah titipkan kepada kita salurkan, kita tasarrufkan di jalan yang Allah ridhoi. Sedikit meleset bukan syukur, namanya sedikit kita tidak berbakti kepada orang tua berarti kita kufur. Maka syukur itu objeknya ada dua, asyukru linnas wasyukru lillah. Yang pertama, objek syukur kita bersyukur kepada sesama manusia. Kita wajib bersyukur sama manusia. Kita bersyukur kepada kedua orang tua atas jasa-jasanya, kita bersyukur kepada orang lain yang memiliki jasa terhadap kita, termasuk jasa para pahlawan Republik Indonesia. Itu namanya asyukuru linnas, bersyukur kepada sesama manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Man la yashkurun nas la yashkurullah. Nih kata Rasulullah, tidak akan bersyukur, tidak dihitung, tidaklah bersyukur seseorang kepada sesama manusia, maka kata Rasulullah, la yashkurullah, tidak dihitung syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian lisan doang, alhamdulillah, pahlawan Republik Indonesia luar biasa, mereka para syuhada, tapi kita tidak berterima kasih. Bagaimana cara terima kasih kita kepada para pahlawan? Dengan dangdutan, dengan kemaksiatan, dengan mabuk-mabukan. Ini bukan syukur, ini namanya kufur. Artinya mereka bergembira di atas jasad para pahlawan yang sudah ada di alam barzakh.
Bagaimana negara ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka walaupun jasadnya sudah ada di dalam tanah, tetapi mereka ketika yang di atas tanah ini bersyukur sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang di alam barzakh mereka bergembira. Mereka berdoa, ya Allah, ternyata generasi saya setelah merdeka dahulu, hari ini mereka benar-benar bersyukur kepadamu ya Allah, menjalankan syariat Islamnya ya Allah. Maka tolong ya Allah, jadikan bangsa itu bangsa yang berkah, bangsa yang gemah ripah loh jinawi, tonton tentrem kertora harjo. Apa menanya? Terusannya gak paham. Kalau hari ini para elit bangsa masih korupsi dan sebagainya, tidak aman dan sebagainya, jangan mudah menyalahkan para elit bangsanya, tapi kita kembali kepada diri kita. Kata kitab Tanbihul Ghafilin, kalaulah pemimpin hari ini tidak amanah, kalaulah pemimpin hari ini tidak adil dan sebagainya, itu yang pertama kali kesalahan masyarakat. Pas milih dibayar, gelem ora sampean. 1.000 pilih kono. Pilih aku wae 200.000. Iya siap wis. Akhirnya apa? Dari cara-cara yang salah menghasilkan pemimpin yang salah, maka pola pikirnya, pola kepemimpinannya pun akan menghasilkan undang-undang yang salah. Jadi jangan mudah nyalahin dulu, Pak. Maka kata kita Tanbihul Ghafilin, Allah akan melaknat sebuah kaum karena mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah. Satu lingkungan yang soleh 10, yang bejat 90. Kira-kira kalau pilih RT yang jadi yang soleh apa yang bejat? Nah itu sampai tahu itu. Artinya kalau hari ini kita punya pemimpin yang bejat, berarti mayoritas bangsa Indonesia itu rata-rata bejat. Makanya orang-orang yang gak bejat banyakin zikir, banyakin doa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus main langit ini. Makanya bagaimana seseorang itu menjadi orang-orang yang soleh sampai penghasilan pemerintah yang soleh, harus dari pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita dulu dicetak dari pertama kali diri kita. Maka sebagai rasa syukur kita adalah menjalankan ibadah sholat. Ini sholat. Kalau semua umat Islam menjalankan ibadah sholatnya, Masya Allah, para pahlawan syuhada kita senang gembira karena dulu bertahun-tahun, berabad-abad, 3 abad lebih, mereka dari generasi ke generasi meneruskan perjuangan memerdekakan bangsa ini. Kagak sia-sia semuanya orang Islam bersujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah gembira begini, ridho. Yang jadi pahlawan di alam barzakhnya ridho. Kalau sudah ridho, Allah pun ridho. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah nih bangsa menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi dalam Al-Quran tidak. Dalam Al-Quran Allah mengisahkan bahwasanya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tidak harus mereka menyembah Allah. Asalkan suatu negara siapapun pemimpinnya menegakkan keadilan, benar-benar dari atas sampai bawah menghilangkan kemiskinan, tuh negara sekalipun dipimpin oleh seorang yang non-muslim tapi menegakkan keadilan, itu digambarkan oleh Allah sebelum Ratu Balqis memeluk Islam, diajak oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam menjadi sebuah kerajaan yang disebut dalam Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Ratu Balqis menerapkan keadilan yang seadil-adilnya.
keadilan yang merata, nggak pandang bulu, nggak elit, nggak rakyat kalau salah dukun, perekonomian merata, nggak ada yang miskin, Pak. Itu digambarkan dalam tafsirnya itu. Yang namanya kerajaan Ratu Balkis sampai rakyatnya itu semuanya, nggak ada jual beli bingung siapa yang mau beli, semuanya receh, gemar ripah, loh jinawi. Karena apa? Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Begitu diajar Sulaiman untuk masuk Islam, tambah receh lagi. Ini bentuk syukur kita sesama manusia. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Tidak bersyukur, siapa yang tidak pandai bersyukur terhadap sesama manusia, maka kita tidak bersyukur, tidak dinilai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting kita, Pak, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu penting. Maka salah satu caranya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah dengan cara menjalankan syariat Islam. Yang fardu-fardu, yang wajib-wajib kita jalankan. Sholat orang dulu 3 abad yang lalu, mereka mau sholat susah sambil perang sholat, namanya sholat khauf. 5 orang sholat, 5 orang lagi jaga, supaya apa? Kalau ada musuh dia yang tentang. Sudah selesai, sebelum selesai satu salam, yang satu gantian, namanya sholat khauf. Lah kita hari ini sholat dengan aman. Mau disolat di sini silakan, mau sholat di Istiqlal silakan, mau di Atin silakan. Ini nikmat kemerdekaan yang luar biasa. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan dahulu para pahlawan kita? Susah, mau hidup santai susah, mau ngopi rokok susah. Sekarang, Masya Allah, sejam di warung 2 jam kopi segelas, rokok sebungkus. Masya Allah, nikmat kemerdekaan. Maka kalau kita merayakan nikmat kemerdekaan ini dengan kemaksiatan, berarti kita adalah termasuk orang-orang yang mengkhianati para pahlawan Republik Indonesia. Silakan yang hura-hura, lomba makan kerupuk silakan, tapi jangan dinodai dengan kemaksiatan. Mabuk-mabukan, manggil penyanyi dangdut, roknya mini, wudelnya kelihatan, nyawer lagi sebatilah, repot. Katanya minta berkahnya Ustaz. Ini yang pertama. Jadi syukur objek yang pertama, linnas, bersyukur terhadap sesama manusia. Mereka yang paling berjasa kepada kita, orang tua kita. Mereka yang paling berjasa dengan kita, guru-guru kita. Wabil khusus guru agama, guru Al-Quran. Itu yang paling harus kita perhatikan. Yang paling berjasa dengan kita, siapapun yang termasuk pahlawan syuhada. Dan yang paling manusia, yang paling berharga, yang paling berjasa dengan kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak-banyak mengikuti sunnah-sunnah, banyak-banyak bersolawat sebagai bukti rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka caranya kita Rasulullah, aqallukum tu'mat, sedikit makan. Balik-balik, sedikit makan. Berarti yang badannya gede-gede masalah ini. Saya masalahnya perutnya gede. Memang keturunan. Artinya apa? Ada orang yang puasa ya badannya gede ya gede aja. Memang begitu. Padahal puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, tapi nggak kurus, malah tambah bengkak badannya. Emang takdir. Ahabbukum ilallah aqallukum tu'man wa akhaffukum badan, kata Rasulullah.
Dan yang paling dicintai oleh Allah dari kalian, yang pertama sedikit makannya, yang kedua paling ringan badannya. Jadi semoga singset lah, sispek. Kenapa? Orang kalau banyak makannya, besar perutnya. Orang kalau sudah besar perutnya, banyak tidur. Kalau sudah banyak tidurnya, malas untuk ibadah. Orang kalau sudah besar perutnya, banyak tidurnya, gede maksiatnya. Saya gak nyinggung nih, saya juga gendut nih. Tergantung remnya. Itu adalah secara filosofisnya. Orang yang banyak makannya, gede perutnya, gede maksiatnya, banyak tidurnya, banyak dosanya. Tapi yang kurus juga tidak menjamin. Loh, kalau yang kurus agak ngaji ya gede juga maksiatnya. Sama baik. Yang penting agama ini sebagai rem. Agama ini sebagai remnya. Maka majelis ta'lim, kumpul di masjid, kumpul di majelis ta'lim, ini remnya. Rem untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kalau hari ini kita tidak taklim, mungkin sudah jalan-jalan ke rawa, jalan-jalan kemana, ada cewek dan sebagainya, pakaian seksi dan sebagainya, udah mata kemana-mana kan. Hari ini kita duduk di sini berarti tidak melakukan kemaksiatan. Duduk di sini mendapatkan pahala, meninggalkan kemaksiatan sisi yang lain, kita juga mendapatkan pahala. Dua apa pahala kita kalau hadir begini? Duduknya kita mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Kalau hari ini kita biasa jalan-jalan mata jelalatan, akhirnya dalam pikir mantep nih, udah pikirannya kemana-mana, hilang tuh karena kita di sini. Berarti kita pun meninggalkan itu semua, meninggalkan kemaksiatan, mendapatkan pahala. Syukur yang kedua, asyukru lillah, bersyukur kepada Allah. Allah yang mengadakan kita. Yang dulu kita tidak ada, sekarang hari ini diadakan oleh Allah. Maka disebut nikmat. Nikmat itu ada dua, ada nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat ijad, nikmat yang sudah Allah wujudkan. Hari ini Allah telah mewujudkan bangsa ini merdeka dari penjajahan. Apakah akan jatuh lagi? Wa nikmatul imdad, sampai dengan detik ini Allah jaga, Allah pelihara nikmat kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Sekarang ganti penjajahnya orang. Kita sudah merdeka, tapi belum seutuhnya. Perlu ada perbaikan dari berbagai komponen. Inilah yang perlu diperbaiki oleh para pejabat-pejabat kita, petinggi-petinggi bangsa ini, yang mereka dekat dengan Allah, takut dengan Allah. Cuma kalau sedikit kan kalah, Pak. Perkumpulan kalau 105 yang benar, 10 yang benar, 10 yang soleh, 90 kagak soleh. Kalah suara, Pak. Di DPR sekalipun dia orang soleh, disebut wali, kalau zikirnya sampai gede, sampai nangis. Kalau sudah kumpul di DPR yang banyak maling, ya kalah karena sedikit. Setidak-tidaknya, maka disinilah ada perkumpulan dari pribadi yang soleh, keluarga yang soleh, menghasilkan lingkungan yang soleh. Dari lingkungan itu memunculkan sebuah pemimpin yang soleh, terus sampai atas soleh, ke atas soleh, sampai dengan pemerintahan kita menghasilkan orang-orang yang soleh. Dari apa? Dari sholat berjamaah. Makanya sholat ini luar biasa. Sholat ini luar biasa. Karena sholat itu menjadikan pelakunya menjadi orang yang saleh.
Walaupun kita gak mau, ya Allah jadiin saya orang soleh, kita rajin sholat dengan baik sesuai dengan syarat rukunnya, wudunya dengan baik dan menyempurnakannya, maka sholat akan berterima kasih. Sholat ngomong Pak, jangan dikatakan ngomong tuh sholat. Hafidhullah kama hafidhani, ya Allah nih orang telah menjaga diriku, kata sholat. Nih orang telah menjaga diriku ya Allah, wudunya sudah baik dan sempurna, sholatnya sesuai dengan syarat dan rukunnya, rukunya tumanina, sujudnya tumanina, ya Allah dia telah menjagaku, maka jagalah nih orang. Dijaga pribadinya, dijaga keluarganya, dijaga kehidupannya, dijaga bangsanya. Sholat yang doain. Tapi sebaliknya kalau kita sholatnya ngawur, ini yang sholat didoain juga dilaknat oleh sholat, apalagi yang kagak sholat. Apa kata sholat? Kalau wudhunya sudah ngawur, udah kayak ayam cupak-cukup, kagak sempurna. Kalau wudhunya saja sudah tidak sah, bagaimana sholatnya sah? Misalkan wudhunya sudah sah, tetapi dalam menjalankan syarat rukunnya sholat dia mengabaikannya, tidak tumanina. Kalau dia berjamaah mendahului imamnya, kata sholat, doya'akallah kama doya'tani, ya Allah nih orang menyia-nyiakan diriku. Wudhunya sudah agak beres, sholatnya agak beres, agak khusyuk, agak tumanina dan sebagainya, maka aku mohon kepada ya Allah, sia-siakan dirinya, diabaikan kehidupannya, diabaikan bangsanya. Jadi kalau hari ini kita sudah meninggalkan syariat, apa yang Allah fardukan, apa yang Allah wajibkan, itu sama dengan kita sedang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sedikit-sedikit nyalain orang. Kembali terhadap kita. Kenapa bisa begini? Oh jangan-jangan salah saya. Itu orang baik. Tapi sedikit nyalain orang dulu. Nah, jangan-jangan apalagi dia itu apa salah. Orang benar, orang kaya-kayanya benar, tapi ketika menyalahkan orang lain dia sudah salah. Jadi jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan mudah menjustis orang lain. Jangan-jangan karena kita Pak, kita kurang doa. Sesama muslim harusnya saling mendoakan, ad-doa bid-doa. Saya nggak bisa nyumbang, saya nggak bisa nyumbang tenaga, nggak bisa nyumbang harta dan sebagainya. Saya cukup doa, nggak usah ngomong ya Allah. Mudahkan kehidupan saudara kami ya Allah. Luruskan ya Allah. Berikan ketetapan iman Islamnya ya Allah. Berikan supaya menjalani tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan amanah ya Allah. Apakah hari ini kita pernah berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita? Yang ada menghujat doa. Kalau semuanya dari rakyat menghujat, sesama elit menghujat, ya tinggal tunggu murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibda binafsik, mulai dari kita, jadikan pribadi kita menjadi orang-orang yang soleh, lakukan sholat berjamaah. Doya'atullah kama doya'tani, orang-orang yang menyia-nyiakan sholatnya, tidak memperhatikan syarat rukunnya, tidak tumanina dalam menjalankannya, akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang muliakan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang perlu dimusyawarahkan, saya persilakan.